Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukunna ya banati? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita pada bulan Ramadan, kemudian selanjutnya juga bulan Syawal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Anak-anakku yang soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah liburan atau setelah melaksanakan puasa, Ustaz mengharapkan kalian lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu. Kalian bisa terus semangat di dalam baca Al-Quran, qiyamul lail, berzikir, beristighfar, dan lainnya, sebagaimana amalan-amalan yang kalian lakukan di bulan Ramadan. Anak-anakku yang solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada hari ini seperti biasa kita akan belajar melalui video yang ada di depan kalian. Tetapi sebelumnya Ustaz akan menyampaikan kepada kalian tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku yang solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui pembelajaran ini kalian bisa mengetahui dan memahami dari pelajaran ibadah kurban dan haji. Ya, ini juga Ustaz tambahkan karena hal ini juga berkaitan dengan kurban. Dan Ustaz harapkan kalian memperhatikannya dengan baik sehingga kalian bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Maka dari itu, sebagaimana Ustaz sebutkan pada tujuan pembelajaran tadi, materi pelajaran kita yang hari ini yaitu pelajaran dari ibadah kurban dan haji. Anak-anakku yang soleh hanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tinggal beberapa bulan lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha. Ya, di situ agama kita memerintahkan kita untuk berkorban. Ya, tentunya bagi yang mampu. Akan tapi perlu kita juga ketahui bagaimana atau apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kurban itu. Ya, maka di sini akan Ustaz menyebutkan anak-anakku yang solehah pelajaran yang bisa diambil dari berkorban dan haji. Yang pertama, anak-anakku yang soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita belajar untuk ikhlas. Ya, dari ibadah kurban yang dituntut adalah keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dari ibadah kurban yang dituntut adalah bagaimana kita ikhlas dan bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku yang soleha, daging dan darah itu bukanlah yang dituntut, namun yang dituntut dari itu adalah keikhlasan dalam berkorban. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin
yanaluhu at-taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi sekali lagi anak-anakku yang solehah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kurban dan haji itu, pertama, belajar untuk ikhlas. Bagaimana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berkurban. Dan sebagaimana kalian sudah pelajari bahwa ikhlas itu adalah salah satu rukun ibadah seseorang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keikhlasannya tidak ada dalam ibadah, maka tentunya ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kurban itu, yaitu belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berkurban ada aturan, ada ketentuan yang mesti dipenuhi. Misalnya, ya, binatang yang dikurban harus dihindari dari cacat, ya, yang membuat hal itu tidak sah. Apakah itu dengan buta sebelah, sakit yang jelas, pincang, atau yang sangat kurus, ya, atau yang kita korban itu murah sehingga apa? Sehingga dari fisiknya kurang semua. Maka kita berkorban kepada Allah tentunya yang bagus. Yang lebih afdal adalah yang bagus, yang gemuk misalnya. Dan intinya anak-anakku yang solehah, bagaimana kita belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua ibadah kita. Maka ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Jadi beliau mengatakan, "Man abadallah," barang siapa yang beribadah kepada Allah bighairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh. Ini dampak daripada kalau kita menyembah Allah atau beribadah kepada Allah tanpa ilmu, tanpa melihat bagaimana Rasulullah SAW mengucapkannya atau berbuat apa yang beliau perbuat. Maka pelajaran yang bisa diambil anak yang salihah dari ibadah kurban itu, yaitu bagaimana kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua bagaimana kita belajar untuk ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang saleh yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Dua daripada pelajaran yang bisa kita ambil dari kurban dan haji, maka mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan seksama, kalian bisa mengilmuinya, kemudian kalian bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Maka Ustaz mengharapkan pada kalian murajaah pelajaran yang di rumah, kemudian menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan habiskan waktu kalian dengan ucapan, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Manfaatkanlah waktu kalian dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang kalian lalui, umur yang kalian jalani, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kalian menjalani waktu kalian, bagaimana kalian mengisi waktu kalian, bagaimana, apakah waktu kalian isi dengan ketaatan kepada Allah atau tidak. Maka itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang salehah, maka sebagai penutup saya ucapkan kepada kalian barakallahu fikunna, dan kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.